Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini kepada orang-orang yang ingin mendapatkan iman dan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan syahrul taubah, syahrul barakah, syahrul manfaah, syahrul mahal kepada Allah, kata seorang ulama tersebut. Mudah-mudahan sebab pekerjaanku seperti itu, niatku seperti itu, Allah ampunkan dosaku dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat wal afiyah. Ya, Allah telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehingga kita bisa bertemu dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mana bulan tersebut dipenuhi oleh rahmat, faghfirah, taubah, dan manfaat, dan yang banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat ini kepada orang-orang yang ingin mendapatkan iman dan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita Allah berikan umur panjang bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Anna syahrul Ramadan syahrul taubah, syahrul barakah, syahrul manfaah, syahrul maghfirah, syahrul faedah alal muslimin. Sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan manfaat, bulan taubat, bulan rahmat, bulan maghfirah atas setiap orang-orang muslim. Karena dalam bulan tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, awaluhu rahmatun wa akhiruhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya berupa rahmat, pertengahannya berupa maghfirah, dan akhirnya berupa itqun minan nar, yaitu pembebasan daripada api neraka. Di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan juga banyak peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini diturunkan ayat suci diturunkan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan terjadinya Fathul Mekah. Dalam bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan adanya daripada bulan Ramadan, yaitu orang musyrik berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan ini sungguh berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amli ibni adama yudha'afu lahul hasanat bi asyri amsalihha. Ya, qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal bani Adam, setiap amal anak Adam, yaitu dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 daripada kebaikan. Kecuali puasa, kata Allah, sungguhnya puasa untukku dan aku yang membalasnya. Kenapa? Karena seorang tersebut yada'u ta'amuhu, dia meninggalkan makan, wa syarabahu, dan minuman, wa syahwatahu, dan syahwat, min ajli, karena aku, kata Allah, mencari ridhonya, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bulan Ramadan ini dipenuhi bulan Ramadan ini dipenuhi daripada sangat banyak kebaikan, bahkan kesunahan dijadikan daripada pahala yang wajib, dan wajib daripada menjadi pahala 70 kali lipat, dan Allah langsung membalaskan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka daripada itu fata'ammal rahimakallah jiddan qauluhu ta'ala illa sauma fa innahu li wa ana ajzibih. Maka renungilah ucapan Allah illa saum, kecuali puasa. Renungin ucapan Allah, renungin firman Allah, kecuali puasa.
Maka daripada itu watafakkar fi wa'dil jaza al mutlaq min sayyidil karim al jawadir rahim. Maka daripada itu renungin dan pikirin cermati daripada janji Allah, balasan Allah yang tanpa ada batasan sedikit pun bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungin hal semacam ini ya, supaya ada timbul semangat di hati kita untuk menjalani bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban. Maka daripada itu dalam bulan suci Ramadan dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, dikisahkan ada ahli ilm, seorang ahli ilm ini menceritakan di sisi mereka ada seorang rajul ya, di tepi mereka ada seorang rajul, di mana seorang rajul ini idza dakhala syahrul Ramadan zayyana nafsahu bi thiyabil fakhirah. Kalau udah datang bulan Ramadan, si rajul ini ia menghiasi dari pakaiannya yang istimewa, wa thayyib, dan wangi-wangian. Cuman malam, kalau siang hukumnya makruh. Kemudian wa yusalli, kemudian ia salat, wa yasum, dan ia berpuasa, wa yaqdi ala ma fatah, kemudian ia mengqadha atas salat yang ia tinggalkan. Maka si ahlul ilmi ini bertanya, ya, kenapa engkau lakukan hal semacam ini ya rajul? Apa alasan engkau lakukan hal semacam ini? Kemudian rajul itu menjawab, hada syahrul barakah, hada syahrul rahmah, hada syahrul taubah. Inilah bulan keberkahan, bulan rahmat, dan bulan maghfirah, bulan penuh daripada kebaikan. Asallah an yatajawaza anni bifadlih. Aku memohon kepada Allah, kata seorang rajul tersebut, mudah-mudahan dengan sebab pekerjaanku seperti itu, niatku seperti itu, Allah ampunkan dosaku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian seorang rajul ini meninggal dunia. Kemudian dimimpikan oleh seorang ahli ilm. Kemudian ahli ilm bertanya, maaf Allahu bik, apa yang Allah lakukan terhadap engkau? Kemudian seorang rajul tersebut menjawab, ghafara li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah ampunkan dosaku karena sebab aku memuliakan bulan suci Ramadan. Ya. Maka jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bulan Ramadan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang zuhud. Bulan Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, orang yang zuhud, tawadu, orang yang wara, yang menjauhi daripada dunia. Ya, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan mengajarkan kita supaya kita benci terhadap dunia, tidak mencintai dunia. Ya, tidak mencintai dunia. Karena kecintaan terhadap dunia tersebut sungguh celaka, sungguh besar keburukan, sungguh besar kejelekan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika ia mencintai dunia. Pernah suatu ketika seorang murid ngumpul sama guru, seorang guru ngumpul sama seorang murid. Kemudian guru tersebut mengajak seorang murid untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai muridku, ayo kita bertobat kepada Allah dari dosa yang tanpa manusia sadari selama ini. Itu dosa daripada kecintaan terhadap dunia. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, seandainya ada seseorang beribadah di depan Ka'bah selama 70 tahun, kemudian 70 tahun, maka sungguh ia akan diwafatkan dan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Jika seseorang tersebut beribadah di depan Ka'bah 70 tahun dan ia cintai adalah Rasulullah SAW, yang diikuti adalah sahabat, diikuti oleh salaf-salaf terdahulu atau para ulama, maka sungguh ia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan akan dikumpulkan bersama mereka. Sebaliknya, jika seseorang beribadah depan Ka'bah 70 tahun, namun yang diikutin adalah orang-orang fasik, yang diikutin adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka sungguh orang ini akan dikumpulkan bersama mereka dan diwafatkan di dalam su'ul khatimah wa iyadzubillah min zalik. Maka daripada itu, ya, sungguh mustahil bagi seseorang yang mengisi bulan Ramadan jika di hatinya dipenuhi dengan, sungguh mustahil bagi seseorang mendapat keimanan dan ketakwaan di sisi Allah dalam Ramadan ini jika hatinya dipenuhi daripada kecintaan dunia, ya, daripada kecintaan dunia. Maka daripada itu mesti bagi kita untuk memenuhi hal-hal yang semacam ini. Nabi Musa alaihi salam pernah lewat di suatu kampung. Ketika itu Nabi Musa melihat ada seseorang yang bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kenapa engkau tidak mengabulkan dosa hamba ini, dosa seseorang ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya seorang tersebut
walaupun seorang tersebut tangannya rontok, kemudian ia menangis, yang keluar dari matanya bukan air mata lagi melainkan darah, maka sungguh tidak aku akan kabulkan, karena di hatinya masih banyak berimbisi daripada kecintaannya terhadap dunia. Maka daripada inilah, jadikan bulan Ramadan ini bulan daripada menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari ciri-ciri malam Lailatul Qadar dengan bermacam-macam ciri. Namun mesti bagi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, mengisi 30 hari atau 1 bulan penuh ini dengan iman dan wahtisab. Kita lihat selesai bulan Ramadan, jika ia bertambah zuhud, bertambah wara, bertambah takut kepada Allah, bertambah ikhlas, kecintaan dunianya semakin menghilang, ya, kemudian ia sering hadir di tempat ilmu, kemudian hadir di tempat-tempat yang baik, maka sungguh seorang ini sudah dipastikan telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, telah mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebentar lagi kita bertemu daripada hari Id yang kita tunggu-tunggu. Hari Id ini ulama menjelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, laisal Id liman labisal jadi. Ulama mengatakan tidaklah dikatakan hari Id yang sebenarnya bagi orang yang berbaju baru, tapi innamal Id liman ta'atullah tazid. Akan tapi dikatakan hari Id yang sebenarnya yaitu bagi orang yang ketaatannya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal Id liman tajammala bil markub wal malbus. Telah dikatakan hari Id bagi orang yang berbagus-bagusan dalam kendaraan atau pakaian. Innamal Id liman gufirat lahu dzunub. Akan tetapi dikatakan hari Id itu bagi orang yang diampuni dosanya. Laisal Id liman akala thayyibat wal ladzat wasyahwat. Telah dikatakan Id bagi orang yang makan secara yang makan penuh dengan kelezatan, dengan syahwat, penuh dengan tamatta, yaitu penuh dengan kesenangan. Tapi innamal Id liman kubilat taubatuhu. Akan tapi dikatakan hari Id bagi orang yang diterima taubatnya, wa budilat sayiatu hasanat, yaitu dan diganti kejelekannya berupa menjadi kebaikan. Semua tersebut nggak bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan bulan Ramadan imanan wahtisaban, mencari ridho Allah dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat yang singkat ini bisa menambahkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ya, tambahkanlah, hadirkanlah hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang mulia, itu bulan yang penuh dengan keberkahan dan manfaat. Mungkin hanya ini yang patut kita sampaikan, yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.